Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 banding 2000 untuk peningkatan efektivitas sistem keuangan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Afri Muhammad Imadudin, dan BAM 88, kedua Dimas Syafir Landi, BAM 115, 3 Akbar Duraman dan BAM 117, 4 Riyar Faizah Talan BAM 234. Pada tahun 1987, Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau dikenal sebagai ISO merilis sistem manajemen mutu ISO 9001-1987 atau bisa dibilang sebagai versi perdana dari penekanan corrective action atau tindakan korektif. Kemudian perubahan pertama kali terjadi pada tahun 1994 di mana ISO 9001 dirubah menjadi ISO 9000-1994 yang saling terintegrasi dari ISO 9001, ISO 9002 dan ISO 9003. Di mana penekanan juga berubah menjadi preventive action menjadi tindakan pencegahan atau preventive action. Kemudian di tahun 2000 juga ada perubahan kembali yang semula dari ISO 1994 menjadi ISO 9000-2014. Jika sebelumnya di tahun 1994 terdapat 3 bagian yaitu ISO 9001, 9002 dan 9003, maka di tahun 2000 ketiganya kembali digabungkan menjadi satu kesatuan yaitu ISO 9001-2000 dengan penekanan continual improvement atau perbaikan secara kontinu. Kemudian di tahun 2008 ISO 9001 kembali ditingkatkan lagi persyaratannya menjadi ISO 9001 dan ISO 9001-2008 dengan continual improvement and process approach sebelum akhirnya direvisi lagi ke versi yang paling terbaru yaitu ISO 9001-2015 yang memberikan penekanan pada proses approach dengan menggabungkan siklus PDCA dan risk-based thinking atau pemikiran berbasis risiko. Kemudian prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan ISO 9001 sebagai sistem manajemen mutu. Yang pertama ada prinsip manajemen mutu yaitu customer focus. Dalam poin customer focus sendiri, pelanggan menjadi fokus manajemen kualitas agar dapat memberikan best service atau layanan terbaik yang memuaskan dan melampaui ekspektasi dari pelanggan. Yang kedua adalah leadership, yang dimana leadership ini menjadi poin selanjutnya. Manajemen dianggap sebagai mampu untuk memberdayakan dan menciptakan kondisi agar setiap orang yang terlibat dalam sistem manajemen mutu bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Yang ketiga adalah engagement of people. Dalam penerapan sistem manajemen mutu dibutuhkan keterlibatan atau saling interaksi dari setiap departemen maupun dari para pegawai dan juga kerjasama dari orang-orang di setiap level, sehingga ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan nilai bagi masyarakat. Yang keempat adalah proses approach. Setiap proses pendekatan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien apabila setiap kegiatan bisa dipahami dan dikelola menjadi proses yang saling terkait dan juga berfungsi sebagai sistem manajemen mutu yang solid. Yang kelima adalah improvement. Di sini perusahaan harus juga terus fokus untuk berimprovisasi maupun berinovasi guna memperbaiki manajemen operasinya. Yang keenam adalah evidence-based decision making. Proses pengambilan keputusan didasarkan atas evaluasi, analisis, serta informasi manajemen yang akurat guna mendapatkan kemungkinan yang lebih besar dalam mencapai hasil sesuai ekspektasi perusahaan ataupun organisasi. Dan yang terakhir adalah relationship management. Menjaga hubungan baik dalam sistem manajemen mutu akan sangat membantu dalam mempertahankan keberhasilan organisasi. Maka itu organisasi atau perusahaan harus menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti supplier, klien, pelanggan, ataupun yang lain. Gitu. Manfaat atau keuntungan dari penerapan sistem manajemen mutu. Dan menurut Casper 2002 halaman 17 terdapat beberapa manfaat atau keuntungan dari penerapan sistem manajemen mutu, yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. Proses dokumentasi dalam ISO 9001 2000 menunjukkan bahwa kebijakan prosedur dan instruksi yang berkaitan dengan mutu telah direncanakan dengan baik. Yang kedua, perusahaan yang telah bersertifikatkan ISO 9001-2000 diizinkan untuk mengiklankan pada media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan itu telah diakui secara internasional.
Hal ini berarti meningkatkan image perusahaan serta daya saing dalam memasuki pasar global. Yang ketiga, audit sistem manajemen mutu dari perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001-2000 dilakukan secara periodik agar register dari lembaga registrasi sehingga pelanggan tidak perlu melakukan audit sistem manajemen mutu. Hal ini akan menghemat biaya dan mengurangi duplikasi audit sistem manajemen mutu oleh pelanggan. Yang keempat, perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 9001-2000 secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi sehingga apabila pelanggan potensial ingin mencari pemasok yang bersertifikat ISO 9001-2000 akan menghubungi lembaga registrasi. Jika perusahaan itu telah terdaftar pada lembaga registrasi bertaraf internasional, maka hal itu berarti membuka kesempatan pasar baru. Yang kelima, meningkatkan mutu dan produktivitas melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik, sistem pengendalian yang konsisten, serta pengurangan dan pencegahan pemborosan karena operasi internal menjadi lebih baik. Yang keenam, meningkatkan kesadaran mutu dalam perusahaan. Yang ketujuh, memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan manajemen organisasi melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang terdefinisi secara baik. Yang terakhir, yang ke-8, terjadi perubahan positif dalam hal kultur mutu dari anggota organisasi karena manajemen dan karyawan terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001-2000 yang umumnya hanya berlaku 3 tahun. Pengembangan standar sistem manajemen mutu 9001-2000. Menurut Wawan Setiawan 2009 mengatakan bahwa pada seri 9001-2000 tidak lagi dikenal 20 klausul wajib, tetapi lebih pada proses bisnis yang terjadi dalam organisasi. Sehingga organisasi sekecil apapun bisa mengimplementasikan SMM ISO 9001-2000 dengan berbagai pengecualian pada proses bisnis. Maka dikenallah istilah BPM atau Business Process Mapping. Setiap organisasi harus memetakan proses bisnisnya dan menjadikannya bagian utama dalam quality manual perusahaan. Walau demikian, ISO 9001-2000 masih mewajibkan 6 prosedur yang harus terdokumentasi, yaitu prosedur control of document, control of record, control of non-conforming product, internal audit, corrective action, dan preventive action yang semuanya bisa dipenuhi oleh organisasi bisnis manapun. Kebijakan mutu. Kebijakan mutu adalah kebijakan utama KPPN atas komitmen dan penerapan sistem manajemen mutu secara efektif, bertanggung jawab, dan menunjukkan perbaikan secara berkesinambungan. Selanjutnya, sasaran mutu. Sasaran mutu adalah target mutu yang ingin dicapai oleh perusahaan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Meskipun belum menerapkan ISO 9001, pada umumnya perusahaan sudah memiliki target yang biasa dibuat dalam bentuk target departemen. Misalnya, target penjualan, target ketepatan pengiriman, target produksi, target reject, dan lain-lain. Saat perusahaan ingin menerapkan ISO 9001, di mana dituntut untuk memiliki sasaran mutu, target perusahaan bisa dijadikan sebagai sasaran mutu, sehingga tidak terjadi duplikasi antara sasaran mutu dengan sasaran perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.